Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu kesibukan Bapak pada siang hari ini. Di sini saya ingin berdiskusi bersama Bapak tentang program yang sedang saya rancang, yaitu tentang lingkungan, Pak. Program ini bertemakan tentang lingkungan yang saya beri nama Selingkuh, atau kepanjangan dari Selamatkan Lingkungan Hidup. Itu artinya, Pak. Walaupun agak sedikit. Iya, agak sedikit. Itu bahasanya memang agak memancing, Pak. agak menggugah, agak menggoda, Pak. Jadi sama-sama kita lihat bahwa lingkungan sangat berperan sekali terhadap ekosistem yang ada, seperti yang kita rasakan sekarang. Mungkin panas, air yang kurang bagus, ataupun mungkin bencana alam. Ini mungkin kan disebabkan oleh lingkungan kita yang kurang peduli lingkungan. Apalagi seperti di sekolah kita. Mungkin Bapak bisa memberikan sedikit arahan kepada saya, bagaimana sih lingkungan yang di sekolah kita ini? Baiklah, mungkin kalau dilihat dari apa selingkuh tadi itu agak sedikit mungkin temanya lebih menggugah, lebih menggoda, dan mungkin mudah-mudahan siswanya atau dan guru-gurunya cepat tanggap dengan itu. Kalau di sekolah kita ini SMP 1 Lengah Barat, kalau dilihat cukup sudah ada jalan ya, Pak, program lingkungannya, Pak. Ada juga ya, Pak, ya. Kemarin sudah di sarana prasarananya sudah ditugaskan membuat tong sampahnya. Sudah dibuatkan tempat apa sampah yang terakhir. Jadi walaupun begitu masih juga anak kita ini yang masih belum sadar dengan adanya lingkungan kita. Mungkin jajan sampahnya sembarangan dibuang, sampah plastik sampahnya. Jadi mungkin pengendalian diri dia lagi yang perlu kita bimbing, perlu kita sentuh agar dia lebih cinta ke lingkungan. Ini menarik. Apa yang harus kita lakukan, Pak, agar anak-anak ini cinta terhadap lingkungannya, anak-anak ini peduli dengan lingkungan? Kalau pendapat saya nih, mudah-mudahan benar, perlu kita sebenarnya seperti saya kayak sosialisasi dulu kan, atau perlu kasih sedikit pencerahan keilmuan tentang sampah ini manfaatnya. Ini ke murid, Pak, maaf saya potong, ke murid atau ke warga sekolah? Secara keseluruhan nanti ke warga sekolah, tapi secara khususnya kan murid, karena siswa yang lebih banyak akan merusak lingkungan di siswa. Dan juga semua warga sekolah harus kita kasih tahu juga, harus kita kasih juga sosialisasi agar bersama-sama untuk meningkatkan lingkungan di sekolah kita menjadi bersih dan indah. Berarti dengan cara mungkin ada seperti ini sosialisasi. Mungkin sosialisasi bisa jadi dari penayangan video, mungkin, Pak, ya, mungkin video atau wali kelas langsung. Jadi bisa kita datangkan dari tim ahlinya, mungkin, Pak, ya, ada lahannya ya. Oke, berarti kita arahkan anak ke sana ya, Pak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu staf yang sudah bersedia hadir di sini, meluangkan waktunya dalam kesibukan kita sehari-hari mengajar, mendidik anak bangsa. Dalam hal ini
kita berkumpul di ruangan ini untuk membicarakan program yang sedang saya rancang, yaitu tentang lingkungan yang saya beri nama Selingkuh. Artinya selingkuh ini akronim dari kesingkatan dari selamatkan lingkungan. Jadi Bapak Ibu sekalian, bisa kita katakan selama ini mulai dari cuaca, bencana alam, kemudian efek-efek dari lingkungan terasa pada kita. Bukan hanya di rumah, tetapi juga di lingkungan sekolah. Dia lingkungan. Jadi program selingkuh ini nantinya akan dilaksanakan di sekolah yang akan berdampak kepada murid. Jadi Bapak Ibu sekalian, bisa kita gambarkan mulai dari lingkungan kita yang di sekolah, tanam-tanamannya, mulai dari pengairannya atau saluran air, kemudian sampah, pengelolaan sampah masih, kalau saya menganggapnya masih belum optimal. Jadi perlu program yang betul-betul hadir supaya anak-anak tersebut berpartisipasi aktif. Itulah program yang disebut dengan program lingkungan, program selingkuh. Saya ulangi lagi, program selingkuh atau selamatkan lingkungan hidup. Jadi Bapak Ibu, staf sekalian, di sini saya minta bantuan berupa ide-ide dari Bapak Ibu nantinya, apa saja yang bisa kita lakukan agar rasa cinta, rasa peduli terhadap lingkungan ini tumbuh dalam diri murid. Kira-kira bagaimana? Bagaimana kira-kira apa yang kita lakukan? Kira-kira kalau dari Pak Anton? Ya, mungkin sedikit dari saya dulu. Menurut saya tata kelola di lingkungan sekolah ini terlebih secara khusus untuk kondisi cuaca sekarang, mungkin kita melihat, kalau menurut saya masih kurang itu pohon-pohon ya Pak ya di sekolah, karena itu akan menunjang kesejukan udara di sekolah, apalagi di situasi kondisi zaman sekarang ini. Yang kedua, untuk lingkungannya, termasuk dari segi penataan juga, mungkin taman-taman ya Pak ya, pengairannya, kalau memungkinkan untuk air ini kan cuman seringkali kurang, saya lihat air untuk mau sholat saja kadang-kadang kurang sulit ya Pak ya. Jadi mungkin itu yang perlu dicarikan solusinya juga lagi. Mungkin sementara sekian dulu. Terima kasih Pak Anton. Jadi kalau menurut Pak Anton, tata kelola Pak ya. Jadi kalau kita lihat di sini kita masih kurang pohon-pohon rindang, masih perlu ada Penghijauan lah ya Pak Anton ya. Penghijauan. Kira-kira kalau dari Bapak Ibu lain ada kira-kira idenya, misalnya seperti pengolahan sampah? Sampah itu masih banyak di parit-parit kan. Sampah ya. Bimbingan, kita berikan bimbingan untuk siswa. Bimbingan Ibu ya. Untuk supaya bisa sampah itu dijadikan cuan. Oke, bimbingan ya, supaya berarti jawaban dari Bu Desi dengan Bu Ana yang nih kayaknya ada sampah-sampah, mungkin sampah-sampah plastik yang ada di selokan ya mungkin ya bisa dikelola nanti jadinya bisa jadi satu ya, dibimbing, diolah lagi dengan jadikan produk eco break bisa ya. Ada lagi kira-kira Bapak Ibu agar kita muncul rasa peduli? Mungkin kira-kira kalau kita masukkan penyuluhan dari orang lain, bisa nggak kira-kira dari pihak lain? Misalnya dari rumah sakit, BLH mungkin bisa ya, barang lingkungan mungkin bisa ya. Berarti yang terdekat puskesmas.
puskesmas yang terdekat ya. Berarti poinnya yang pertama, bagaimana apa yang kita lakukan. Jadi yang pertama kita tata kelola yang disampaikan sama Pak Andro tadi, tata kelola di sekolah. Bagaimana tata kelola sekolah ini membuat sekolahnya lebih dingin, lebih rindang ya Pak ya. Kemudian ada pengairannya, kemudian air dan taman yang masih perlu dikelola dengan baik lagi. Dari Bu Desi mungkin mulai dari penjagaan sampah, pengelolaan sampah juga yang menyatu dengan Bu Ana, bimbingan untuk dijadikan bahan-bahan berkualitas yang dapat digunakan seperti ekobrik, mungkin juga bahan-bahan yang bisa dikembangkan di prakarya mungkin Bu ya. Kemudian tadi yang terakhir tadi apa Pak? Penghijauan. Apa ya, kita bisa ambilkan dari orang lain ya. Oh iya, penyuluhan dari pihak lain gitu ya. Oke, terima kasih. Untuk yang pertama saya rasakan sudah ada jawabannya. Ini kita lanjutkan untuk yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Terima kasih kepada anggota OSIS dan MPK yang sudah bersedia meluangkan waktunya di sini dalam undangan Bapak untuk membicarakan tentang lingkungan. Ya. Jadi Bapak ada sebuah program ini Bapak kasih nama dengan program Selingkuh atau Selamatkan Lingkungan Hidup. Jadi kalau nanti kalimat mengajak yuk selingkuh atau ayo selingkuh, artinya ayo selamatkan lingkungan hidup. Jadi coba kalian rasakan sekarang, apakah suhu bumi turun atau meningkat? Meningkat. Kemudian apakah kalian nggak melihat berita di TV tentang bencana alam? Ya, logikanya seharusnya kalau seandainya curah hujan itu katanya jumlah air di bumi itu tetap tidak berubah walaupun bertambah orangnya, tapi kok kenapa bisa banjir? Berarti penahan airnya ada bermasalah. Apa penahan airnya? Pohon, ya pohon-pohon sudah banyak ditebang. Ya sekarang coba kita rasakan di sekolah kita. Waktu kalian kelas 7 di sana masih ada pohon nggak? Masih. Sekarang hilang pohon rindangnya? Hilang. Jadi sulit kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar. Kalau sudah mulai panas, sudah malas keluar ruangan, iya kan? Ya, jadi ini yang penting kita lakukan ke depannya. Program selingkuh, sekali lagi ya, program Selingkuh. Selamatkan Lingkungan Hidup. Hidup. Apa cara kalian agar rasa cinta dan peduli terhadap lingkungan itu ada dalam diri kalian? Ulangi lagi, sekali lagi, apa yang kalian lakukan agar rasa peduli dan cinta lingkungan ada dalam diri kalian? Bapak, sosialisasi dari diri sendiri, dari sekolah maupun dari pihak lain atau luar. Oh, pihak lain atau luar. Oke, berarti jawaban dari Kela, sosialisasi dari pihak luar, mungkin dari Puskesmas yang terdekat ya, kemudian bakal lingkungan, damkar bisa, kemudian apa lagi? Dari sekolah ya, dari sekolah. Kalau dari sekolah itu mungkin yang sudah kita laksanakan hanya mungkin belum optimal. Yang terakhir dari diri sendiri, dari diri sendiri. Jadi yang bisa kita lakukan dari diri sendiri. Sepakat semuanya seperti itu. Sepakat. Sepakat. Oke. Baik Pak, tadi kan kita sudah
membicarakan, diskusikan bagaimana kita menanamkan cinta dan kepedulian anak terhadap lingkungan, murid terhadap lingkungan. Sekarang Pak, muncul lagi kegiatan apa yang harus dilakukan agar murid aktif berpartisipasi dalam upaya perlindungan lingkungan di sekolah? Kalau di sekolah ini lebih kepada nanti P5. P5 ya Pak ya? Ya, Oke. P5. P5. Jadi dalam program P5 itu kita libatkan warga sekolah dan kelas yang berkompeten nanti. Jadi dalam P5 itu ada hal-hal yang akan kita sikapi bersama seperti sampah plastik yang kita manfaatkan. Yang diolah ya Pak ya? Diolah. Seperti sudah kita buat misal tempat kursi sofa mungkin. Atau ada yang dibuat seperti merek sekolah dari plastik, sampah plastik itu dikumpulkan dimasukkan ke botol. Iya. Atau bisa jadi nanti Mungkin gotong royong bisa jadi Pak ya? gotong royong kayak irigasi yang kurang Iya. lancar. Mungkin Itu di sekitar sudah. sekolah kita ini juga banyak yang tempat-tempat yang masih kosong, yang bisa ditanam-tanam Ah, pohon-pohon iya, ya Pak ya, tanam jadi pohon. agak rindang Biar nanti, agak rindang. nyaman suasananya. Iya seperti itu. Jadi kira-kira Pak, program selamat lingkungan hidup atau selingkuh ini Pak, ini kapan kira-kira bisa kita terapkan di sekolah Pak? Kalau di tengok keadaan sekarang ini kita puasa dan pun di penghujung keadaan sekarang ini anak mau kegiatan pesantren kilat. Ya. Sepertinya lebih efisiennya atau efektifnya di setelah libur lebaran. Nah, baru kita laksanakan. Berarti di awal semester lah Pak ya. Nah, jadi di awal semester karena Iya, tadi iya. menyangkut, mungkin ini juga menyangkut pada pertanyaan saya yang terakhir ini Pak. Karena tadi bagaimana cara kita mengintegrasikan kegiatan lingkungan ini ke dalam kegiatan sekolah. Jadi sudah dijawab sama Bapak tadi. Iya. Jadi dalam P5 berarti nanti ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya sudah terstruktur. Oke. Mungkin ada juga yang sifatnya insidental. Nah, mungkin apakah sudah rumputnya sudah tumbuh, Iya. bisa jadi kita adakan gotong royong atau membersihkan yang tempat yang tersumbat. Kemudian Sekali kita sebulan. mungkin kita bisa mengelola sampah-sampah, bisa jadi apakah itu sampah organik yang nanti dijadikan pupuk, mungkin sampah yang Plastik. organik ya plastik, mungkin tadi seperti Bapak bilang Iya. jadikan sofa ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Mungkin ini saja untuk program selingkuh atau selamat lingkungan hidup. Semoga program ini berdampak kepada murid. Terima kasih atas waktu Bapak yang sudah bersedia berdiskusi bersama saya. Sama-sama. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, yang pertama tadi kan sudah nih Bapak Ibu tentang apa yang harus dilakukan, apa yang harus kita lakukan agar rasa peduli dan cinta lingkungan muncul dalam diri murid. Sekarang selanjutnya pertanyaan saya, kegiatan apa? Kegiatan apa? Apakah bisa menyangkut seperti kelola tadi ya Pak ya, kelola tata kelola sekolah, kemudian tentang pengelolaan sampah juga bisa. Tapi yang lebih spesifiknya lagi, apa sih kira-kira kegiatan apa yang harus dilakukan agar murid aktif berpartisipasi dalam upaya perlindungan lingkungan di sekolah? Kira-kira seperti kalau kita kekurangan tata kelola pohon, mungkin pohon rindang, kita bisa adakan apa? Mungkin bawa tanah. Bawa tanah ya. Hitam ya Pak ya. Iya, bawa tanah hitam ya Bu ya. Bawa tanah hitam. Kemudian apa lagi? Mungkin pohon-pohon juga bisa ya. Pohon-pohon. Bawa tanah hitam. Bisa yang berbunga Pak, nanti. Oh iya iya. Tapi nanti darinya ke taman ya Bu ya. Tapi kalau kira-kira kalau untuk untuk perindang itu pohon-pohon apa kira-kira? Ketapang, Ketapang ya. ya berindang kan, Ketapang. Oh iya. pucuk apa nama pucuk es krim, pucuk merah, Bucuk merah ya, Merah. ketapang, bucuk merah ya. mentawah, Kemudian Mangga, jambu. mangga jambu kok kalau mangga apa nggak terlalu besar kali itu sekolah kita. mangga yang apa aja Pak, kita ambil mangga madu ya. Oh, rendah Pak. Jadi kalau bisa tuh yang betul-betul rindang ya Pak ya. Mungkin kalau kelapa bagaimana? Kelapa itu rindang. Jadi anak-anak di bawahnya nanti kan bisa seperti taman, bisa membaca. Bagus juga tuh Pak. Bisa juga ya.
asal jangan tinggi kan. Iya. Lidah itu kan agak pendek itu kan. Ya. Kemudian kira-kira apakah kita perlu melihat sejauh mana bakat atau kemauan siswa dan survei? Kira-kira? Iya ya. Mungkin kita lihat mungkin ada anak yang sukanya mungkin nanam-nanam, mungkin ada anaknya yang suka nanti yang mengelola sampah, mungkin ada anaknya yang suka di bagian ini ya. Kita lihat, mungkin kita adakan survei. Kemudian kita tanya lagi ke anak-anak kapan waktunya yang tepat mereka mau diadakan, kemudian siapa-siapa aja yang terlibat di bagian ini. Kalau dulu kan kita ada namanya seolah semacam adliat tadi bagi-bagi itu, mungkin ada yang di taman, mungkin ada yang mungkinnya sama, ada yang mungkin untuk menanam pohon saja, mengelola pohonnya. Kan ini ada, mungkin kita adakan survei lah Bapak Ibu ya. Ya. Kita adakan survei. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kapan waktu yang tepat kita laksanakan ini? Kapan waktu yang tepatnya Pak? 2 tahun ajaran baru. Kita bikin jadwalnya Pak, itu kata Bu Desi tadi bisa ajaran baru, atau kita bisa minggu sekali atau sebulan sekali. Sebulan sekali. Kalau kita mulai dari minggu ini bisa Pak kira-kira Pak? Kalau untuk minggu ini mungkin suasana kita lagi puasa Iya Pak. lagi puasa kita ya, jadi nggak bisa lagi pun. Kalaupun sudah nanti pun masih mepet juga ya. Nah ini perlu kita laksanakan secepat mungkin. Kemudian berarti dilaksanakan mungkin anggaplah di tahun ajaran baru ya Pak ya. Tahun ajaran baru bisa nanti disepakati bersama murid apakah 1 bulan sekali, apakah 2 minggu sekali, dan ditetapkan hari apanya nanti. Selanjutnya, apa strategi yang efektif untuk mengintegrasikan pendidikan lingkungan ke dalam kegiatan sekolah? Apa kira-kira ini? P5 ya Bu ya. Ya selama ini mungkin P5 kita mungkin masih dengan pengelolaan sampah, tapi bukan ke lingkungan seluruh ya. Jadi nanti ini kita bawakan ke P5 yang dimasukkan. Jadi terintegrasi dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Ada Pak kira-kira yang tambahan Pak? Kalau saya pas tuh Pak. Pas, oke. Ini cocok untuk di P5 ya Pak ya. Jadi secepat mungkin nanti saya ulang kembali adanya nanti seperti yang disampaikan sama Desi tadi, bawa tanah hitam, bagaimana partisipasi bisa membawa tanah hitam, membawa bibit pohon. Ya inilah kan nanti dilakukan lagi berdasarkan survei, mana anak yang mau mengelola sampah, mana anak yang mau menanam-nanam, ataupun nanti yang kita arahkan ke bagian lain selagi itu di dalam pengelolaan lingkungan yang ada di sekolah. Ya, untuk kapan waktunya kita laksanakan pada Ajaran baru. tahun ajaran baru. Ditetapkan nanti apakah 1 bulan sekali, apakah 2 bulan sekali, sesuai dengan pilihan anak, suara anak nanti. Yang ketiga, strategi untuk mengintegrasikan ke dalam pendidikan lingkungan ke dalam kegiatan sekolah, yaitu dengan memasukkannya dalam P5 ya Pak ya. Ya. Oke. Mungkin itu saja, dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu staf sekalian yang sudah hadir di sini bersama saya membicarakan tentang isu-isu lingkungan yang ada di sekolah. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak, Ibu, Pak. Ya. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, untuk langkah yang sudah kalian sebutkan tadi, mulai dari sendiri-sendiri, ada dari dorongan dari sekolah, ada dari dorongan dari pihak luar. Apa cara atau kegiatan apa yang kita laksanakan? Kegiatan apa yang kita laksanakan agar teman-teman semuanya di sekolah ini aktif? Silakan dulu. Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Oke, programnya buang sampah pada tempatnya gitu ya. Royong. Oke, gotong royong. Oke, bagi-bagi lagi, ada yang lain? Menanam pohon. Menanam pohon. Oke, bagus. Lagi? Membuat bagus, ada pengolahan sampah. Jadi ada penanaman, ada pembuang sampahnya. Kemudian ada lagi? Apa lagi? Ada lagi kira-kira?
Nih, coba lihat di samping ini nih. Biasanya tercium aroma nggak? Irigasi ya, irigasinya mungkin selokan-selokan ini penuh dengan sampah atau dengan lumpur ataupun pasir, jadi wajib dibersihkan. Ya, kegiatannya apa tadi? Gotong royong, buang sampah pada tempatnya, tanam pohon, irigasi. Kapan kira-kira waktu yang tepat kita laksanakan? Secepatnya. Kalau buang sampah bisa nggak? Bisa. Sekarang kalau gotong royong Agak berat gitu Pak. Agak berat. Soalnya lagi puasa. lagi puasa. Kemudian apa lagi? Pengolahan sampah itu kira-kira kapan kita selesaikan? Apakah bisa dalam waktu dekat? Bisa. Bisa? Bisa? Bisa. Kira-kira bisa anggota MPK di sini untuk menggerakkan teman-teman yang pengolahan sampah dalam waktu dekat ini? Bisa? Bisa. Oke. Apalagi tadi penanaman pohon. Kira-kira kapan dilaksanakan? Secepatnya itu kapan kira-kira? Setelah selesai puasa ya, berarti nanti sama menyatu dengan gotong royong, betul? Ya, menyatu dengan gotong royong. Kemudian cara agar kegiatan lingkungan ini menyatu di dalam kegiatan sekolah. Program lingkungan yang sedang kita rancang ini menyatu dengan kegiatan sekolah. Bagaimana caranya? P5, berarti P5-nya tentang lingkungan lagi ya. Ini nanti ada dibagi mana yang yang mengelola sampah, mana yang mungkin nanam pohon. Kemudian ada lagi apa lagi yang lain? Membuat kerajinan. Membuat kerajinan. Oke, boleh membuat kerajinan. Kira-kira bisa kita laksanakan itu? Bisa. Bisa anggota OSIS dan MPK di sini bisa menggerakkan teman-temannya nanti? Bisa. Yakin? Yakin. Bapak yakin ya. Jadi program ini nanti akan kalian laksanakan yang akan kalian laksanakan oleh kalian dan untuk kalian supaya menjadi bekal untuk kehidupan kalian di masa depan. Oke, terima kasih Bapak ucapkan kepada anggota OSIS dan MPK untuk hari ini. Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam